Oke, di video kali ini kita bakalan bahas updatean ya dari Asister, yang mana harusnya di garapan airdrop Asister ini pertanggal 30 Mei kemarin itu harusnya kita udah bisa nikmatin reward atau hasil dari airdrop Asister ini. Namun ya nyatanya sebaliknya ya teman-teman. Gak sedikit yang ngegarap Asister ini belum bisa merasakan hasil dari mereka ngegarap si airdrop ini ya teman-teman. Ya, di sini termasuk admin ya. Kalau misalnya kalian lihat di sini admin dapat 76 ASRR-an. Ya, selama kurang lebih 1 tahunan cuma dapat 76-an. Tapi ya, oke, kita kesampingkan lah ya untuk jumlah alokasi token. Yang pasti kenapa di sini banyak banget yang belum bisa ngerasain, karena ya memang banyak terjadi drama ya teman-teman, sehingga berdampak ke klaim airdropnya gitu ya. Makanya di sini banyak banget dari community Asister ini kecewa ya dengan Asister karena terkait hal airdropnya ini. Nah, kenapa bisa kecewa? Nanti kita bakalan bahas di pertengahan ya. Nah, di sini sebelumnya admin bakalan ngasih tahu dulu ke kalian kedepannya ini gimana nih ya bagi yang mungkin belum bisa ngeklaimnya. Karena seperti yang kalian lihat ya, walaupun di sini admin sudah terlihat gitu ya untuk alokasi ASRR-nya, dan di sini ada tombol claim. Ketika diklik, yang harusnya itu memunculkan pop up ya untuk ngeklaim lewat on-chain, di sini tampilannya seperti ini. Tampilannya claiming complete dan token akan ditambahkan gitu ya ke wallet kita gitu. Tapi ya walaupun kalian sudah ngeklaim dan nunggu lama, token nggak masuk-masuk. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Nanti admin bakalan bahas juga ya terkait masalah ini. Nah, di sini admin bakalan ngejelasin dulu ya biar kalian itu bisa memahami konteksnya kenapa ini bisa terjadi. Nah, masalah itu bermula ketika Asister ini mengupload ya bahwa mereka itu launching di Binance Alpha, teman-teman. Nah, bagi kalian yang mungkin belum tahu apa itu Binance Alpha, jadi Binance Alpha ini adalah salah satu program dari Binance ya, yang mana kalau misalnya kalian mengumpulkan Alpha Point di Binance Alpha, kalian itu bisa ngeklaim suatu airdrop gitu ya, yang launching di Binance Alpha tersebut. Contohnya kayak Asister ini. Nah, mulai dari sinilah ya, community itu mulai nggak suka gitu. Kenapa bisa nggak suka? Atau mungkin kenapa pada nggak terima? Karena di sini untuk reward airdrop yang harusnya diterima community yang ngegarap testnetnya gitu ya, atau airdropnya, di sini dibagi dua dengan user Binance Alpha gitu. Nah, kalau misalnya kalian lihat tokenomic sebelumnya kan di sini token ASRR kan total supply-nya 100 jutaan ya, teman-teman. Nah, dari total supply ini, Asister ini mengalokasikan 6%-nya untuk incubation, 6,56%-nya itu untuk pre-seed, 1,32%-nya untuk strategic, 3%-nya untuk hodler reverse, 6%-nya untuk listing program, 22,12%-nya untuk ekosistem, 20%-nya untuk airdrop, 7%-nya untuk marketing, 9%-nya untuk tim, 1%-nya untuk advisor, 8%-nya untuk liquidity. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, untuk di tokenomic-nya ini, airdrop itu dapat 20%-an untuk alokasinya. Cuman dari 20% alokasi airdrop ini ternyata itu dibagi ya, dan ditambah di sini untuk musim pertamanya yaitu stake 1 nih yang sekarang kita bisa klaim, itu total alokasinya itu dibagi sama Binance Alpha. Nah, kalian bisa lihat postingan ini ya, teman-teman. Nah, jadi total 20% ini dialokasikan untuk insentif komunitas selama beberapa musim. Jadi memang untuk Asister ini airdropnya masih lanjut gitu ya. Karena di sini baru stake 1 gitu. Cuman kalau misalnya kalian baca di sini ya, pada tanggal 30 Mei kemarin gitu ya, gelombang pertama atau stake pertamanya itu udah siap. Jadi yang kita klaim sekarang itu stake pertamanya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, 2%-nya itu dialokasikan untuk Binance Alpha ya teman-teman. Dan 3%-nya bisa diklaim melalui Asisternya, melalui websitenya. Jadi bisa kita asumsikan untuk airdrop stake pertama ini alokasinya 5%. Jadi kemungkinan bakalan ada 4 stake ya ke depannya. Tapi ya kita lihat aja selanjutnya gimana. Nah, gak heran community itu marah atau mungkin kecewa karena ya ini udah mah alokasinya sedikit gitu ya.
5% di stake satunya, terus itu dibagi gitu. Jadi ya kita yang ngegarap Asister ini cuman kebagian 3%. Nah, nggak cukup di sini aja ya teman-teman. Kemarin ketika admin cek itu, admin tulisannya itu nggak eligible. Dan mulai dari situ banyak banget yang marah. Kalian bisa lihat lah nih ya, tampilan yang udah admin SSSS dari beberapa orang atau community yang ngegarap si Asister ini. Jelas mereka kecewa karena pertama di sini mereka udah ini kan udah ngegarap hampir 1 tahunan, terus udah verify juga, yang dimana untuk verify juga kita harus mengeluarkan modal kan. Nah di situ pada kecewa tuh karena ya kenapa nih kok gua udah ngegarap lama gitu kan, udah berkontribusi, udah min NFT, jalanin tax segala macem, kok nggak eligible gitu ya. Nah tapi ternyata pada saat itu Asister udah memberi jawaban ya, bahwa di saat itu memang terjadi kendala gitu. Ya intinya pada saat itu tuh cuman lagi down aja gitu. Nah setelah masalah itu beres, harusnya kan kita udah masuk ke fase klaim-klaiman lah ya. Nah cuman pada saat klaim, banyak orang yang tampilannya itu ya cuman seperti ini nih. Mereka eligible gitu ya, cuman untuk menu klaimnya ini 0 gitu. Total ASRR-nya itu 0. Dan ya di sini kebanyakan orang ya gimana mau klaim, karena di sini untuk alokasinya aja masih 0 gitu kan. Cuman ada beberapa orang yang udah keluar juga gitu teman-teman alokasi tokennya, sehingga mereka pada saat itu udah bisa ngeklaim gitu ya. Cuman ya nggak banyak gitu. Nah sebelum fase klaim-klaiman itu juga gitu ya, di sini Asister ini mengutamakan user alpha ya teman-teman, Binance Alpha. Jadi ya nggak heran kalau misalnya community kecewa karena pertama yang seperti admin bilang tadi, untuk alokasinya kecil, terus terkait klaim-klaimannya juga nggak jelas gitu ya. Tapi di sisi lain user Binance Alpha itu udah dikasih duluan gitu ya. Jadi yang diutamakannya itu user Binance Alpha-nya. Dan nggak cuman itu aja gitu ya teman-teman. Setelah mereka mengutamakan user Binance Alpha, ya user Binance Alpha tersebut nge-sell semua reward yang mereka dapatkan gitu ya. Sehingga si tokennya ini ngedam, dan community yang belum ngeklaimnya ini cuman kebagian harga ampasnya doang gitu ya, harga damnya gitu. Dan sampai sekarang ya orang-orang yang belum ngeklaim ini ya cuman berharap ya udahlah gitu ya. Karena ya mau gimana lagi guys. Di sini admin juga udah pasrah ya, karena ya kalian bisa lihat sendiri lah. Setahun loh cok, cuman dapat 76 ASRR. Dan ini harganya masih bisa terjun ya, dan nggak bisa ngelihat gitu nanti kita dapatnya itu berapa gitu. Nah cuman ada beberapa orang yang untung dari kejadian drama ini ya teman-teman. Nah sebelumnya kan admin bilang beberapa orang itu bisa ngeklaim ya di saat kebanyakan orang itu belum muncul alokasinya. Nah orang-orang yang udah bisa ngeklaim alokasi mereka gitu ya, mereka itu bisa ngeklaim berkali-kali teman-teman. Jadi contoh nih, kalau misalnya pada saat itu admin keluar tuh ya alokasinya dan udah ngeklaim pada saat itu gitu ya, admin bisa ngeklaim alokasi admin ini berkali-kali. Jadi nggak cukup 76 gitu. Kalau misalnya kalian spam terus-terusan ngeklaim dan nge-approve tokennya gitu ya, kalian bakalan dapat lebih dari alokasi yang kalian dapatkan gitu. Nah setelah kejadian itu dicepuin ya sama salah satu orang di Discord gitu ya, itu tombol klaimnya ditutup dan yap kembali lagi ya saat ini. Dan saat ini memang admin udah bisa ngelihat nih alokasinya dan udah ada tombol klaimnya. Tapi kenapa di sini admin belum bisa ngeklaim gitu ya, atau udah diklaim keterangannya sukses tapi nggak masuk ke walletnya? Di sini Asister buat klarifikasi lagi ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Semua alokasi airdrop akan didistribusikan sebesar 100% ya teman-teman. Asister akan menambahkan lebih banyak token ke pool airdrop untuk menutupi kesenjangan yang muncul karena masalah multi call sebesar 72 ribuan ASRR. Kami merasakan penderitaan community, namun dukungan mereka terhadap Asister sangat dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Airdrop adalah prioritas nomor 1. Setelah itu kami akan tetap berpegang pada rencana awal. Ya ngedengarnya kayak gimana gitu ya, membutuhkan dukungan komunitas lebih dari sebelumnya. Tapi di sisi
sisi lain mereka nggak menghargai komunitas sendiri. Dan di sini juga mereka bilang airdropnya itu prioritas nomor satu. Ya mungkin mereka salah ketik ya, prioritas nomor satunya itu ya user Binance Alpha-nya. Oh ya, dan di sini tampilannya udah update ya teman-teman. Dan memang di sini admin udah dapat dan masuk ke wallet admin tadi setelah klaim tadi. Jadi bagi yang mungkin belum klaim, sok monggo sekarang diklaim. Dan yap, setelah admin cek tadi harganya langsung drop. Kalian bisa cek sendiri lah. Nah, dari sini ya kalian bisa menilai lah ya, kalian bakalan ikut stake 2-nya atau enggak. Yang pasti mungkin banyak banget dari community yang udah kecewa dan nggak tertarik melanjutkan atau mengikuti airdrop stake selanjutnya gitu ya. Karena ya tadi perihal klaimnya yang nggak jelas, terus keterlibatan Binance Alpha yang merugikan komunitinya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian masih percaya ke Asister ya, kalian masih bisa mengikuti airdropnya ini, karena stake 2-nya itu baru dimulai ketika kemarin itu selesai TGE ya. Jadi bagi kalian yang mau ikutan ya sok monggo masuk ke linknya ya, ke link di deskripsi. Nanti di sini ada menu dashboard, kalian tinggal klaim setiap hari ya, terus jalanin task-tasknya. Setelah itu kalian tinggal gunakan poin ASRR-nya ini untuk mencoba botnya ya, chatbotnya. Kalian tinggal masuk ke SLM Store, terus kalian coba nih tanya-tanya ke beberapa chatbot yang ada di sini. Ya kalian bisa alokasikan sebagian poin daily check-in kalian untuk nyobain chat-chat bot yang ada di sini ya teman-teman. Udah, mungkin itu aja info yang bisa admin share kali ini. Semoga info ini bisa bermanfaat dan sister